Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumil qa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana ya Rabb ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Baik Bapak dan Ibu serta saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di siang hari ini ikhwah, Allah kumpulkan kita di tempat, di majlis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya mujibas sa'idin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Nabda liqa'ana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan kita di 2 pekan yang lalu terkait dengan konsep rezeki. Ini masih ada keterkaitannya dengan ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7 dalam Surat Al-Baqarah, kan gitu ya. Yang Allah Ta'ala mengatakan apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan di ayat ini yang pertama apa ibarah yang kita bisa ambil? Yaitu tentang apa? Tentang sosok orang-orang yang dikhatam oleh Allah, yang Allah tutup mata hatinya, Allah tutup matanya, Allah tutup pendengarannya, kan gitu ya. Karena faktor apa? Apa yang mereka lakukan? Nah, di pembahasan kemarin kita mengambil ibarah yang kedua, yaitu kaitannya apa? Semua hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, hatta taquma sa'ah, sampai nanti hari kiamat. Jadi apa yang kita lakukan, rezeki kita, kapan kita meninggal, bahagia atau tidaknya, amalan-amalan kita semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas minimal itu kalau kita bongkar di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, minimal ada 10 pintu rezeki yang Allah Ta'ala buka. Berapa jumlahnya? 10. Satu apa? Kajian gak ada yang pegang buku ya? Itu namanya kajian apa nih? Jiping. Tahu jiping nggak? Maju nguping gitu ya. Tapi minimal ada rekaman di sini. Gitu. Tapi rekaman di sini sebulan berikutnya baru upload. Oh enggak ya? Ya. Apa yang pertama? Kan ada 10 rezeki ya. Jadi ada 10 pintu rezeki. Ada 10 pintu rezeki. Silakan nanti bongkar di dalam Al-Quran.
atau nanti di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Rezeki yang sudah Allah Ta'ala jamin. Jadi yang pertama apa? Rezeki yang sudah Allah Ta'ala jamin. Semua dari kita itu selagi masih bernafas, selagi masih hidup, maka dia masih mempunyai rezeki. Kan konsepnya gitu. Yang itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Semua di antara kita itu gak akan meninggal, kata Nabi. Semua di antara kita gak akan mati, kata Nabi. Hatta tastakmila rizqahu. Sampai kemudian sempurna rezekinya. Kalau orang sekarang mengatakan apa? Gak akan mati kalau rezekinya masih ada. Jadi kalau rezekinya belum habis, maka nggak akan mati. Maka Nabi mengatakan apa? Hatta tastakmila rizqahu. Kalau rezekinya belum sempurna, maka Allah Ta'ala nggak akan cabut nyawanya kok. Masih ingat dengan kisah itu? Kisah orang yang masuk ke dalam sumur, kemudian ditolong oleh seseorang. Yang kemudian ketika sudah ditolong oleh seseorang itu, orang yang menolong itu ngasih apa, Pak? Ngasih air minum. Cuman 1 gelas air minum saja kok. Tapi kemudian orang yang nolong itu nanya kan, kok bisa masuk ke dalam sumur itu? Maka orang tersebut mempraktekkan bagaimana dia masuk ke dalam sumur, diangkat kakinya masuk ke dalam sumur kembali. Mati atau tidak, Pak? Mati. Artinya ketika masuk ke sumur yang pertama, ditolong oleh seseorang hanya untuk minum saja, artinya apa? Dia masih punya rezeki apa, Pak? 1 gelas air minum. Makanya seseorang itu tidak akan meninggal kecuali sudah sempurna rezekinya itu. Maka Nabi mengatakan, memberikan nasihat kepada kita semuanya, Pak. Fala tastabti'ur rizqa. Maka jangan menganggap bahwasanya rezeki Allah itu lambat. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ketika tidak butuh, maka belum Allah Ta'ala turunkan gitu loh. Fala tastabti'ur rizqa. Jangan menganggap rezeki Allah itu lambat. Kenapa? Semakin cepat rezeki itu habis, semakin cepat rezeki itu sempurna, maka cepat mati, Pak. Cepat mati, kan konsepnya gitu. Maka Nabi memberikan nasihat buat kita semuanya. Fattaqullaha azza wa jal ayyuhan nas. Bertakwalah kalian semua, wahai manusia, kata Nabi. Wa ajmilu fit talab. Perbaikilah cara mencari rezeki. Itu. Kenapa? Khudhu ma halla wada'u ma haruma. Konsepnya gimana, Pak? Ambil yang baik, buang yang jelek, kan konsepnya gitu. Makanya kadang-kadang itu rezeki sudah Allah takar, tapi kok nggak turun-turun, padahal kita butuh. Ada apa itu, Pak? Nabi mengatakan, innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya itu seseorang itu la yuhramur rizqa, kata Nabi itu. Diharamkan untuk mendapatkan rezeki bidzanbi yusibuhu. Karena faktor apa, Pak? Maksiat yang dia lakukan. Jadi kadang-kadang kemaksiatan yang kita lakukan itu menyebabkan apa, Pak? Terjekahnya kita dari rezeki. Makanya ada satu hadis Nabi itu yang dicantumkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karya Al-Imam siapa, Pak? Al-Imam An-Nawawi. Salah satu di antara hadis itu, Al-Imam An-Nawawi mengatakan apa? Oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menceritakan ada seseorang, kata Nabi. Tsumma dzakara ar-rajula. Ada seseorang laki-laki, yutilus safara, yang dia itu berperjalanan jauh. Jadi ada seorang laki-laki, ini Nabi menceritakan sebuah kisah nyata gitu ya. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara, yang dia dalam keadaan safar panjang. Perjalanan cukup panjang itu. Asy'atsa aghbara. Kalau orang itu berpergian itu apa? Rambutnya kusut, pakaiannya kumpel, kan gitu ya. Jadi kalau orang berpergian, kata Nabi itu asy'atsa aghbara. Rambutnya kusut, pakaiannya kumelan gitu ya. Kemudian apa? Yamuddu yadaihi ilas sama.
Orang tersebut itu mengangkat tangannya, ya Rabbi, wahai Allah, ya Allah, minta sesuatu itu orang tersebut itu. Padahal di dalam hadits Nabi, kalau orang dalam perjalanan jauh itu satu di antara waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya, Pak, kalau dalam kondisi safar, maka disunahkan doa, Pak. Banyak doa. Kenapa? Orang yang berpergian jauh itu doanya mustajab. Makanya saya pribadi itu sering, kalau ada kawan-kawan, ada ustadz, sedang berpergian jauh, sedang umroh, sedang haji, minta doa sama mereka. Karena ada kedekatan hamba dengan Khaliknya ketika apa? Dalam keadaan safar. Itu tadi, yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabb, ya Rabb. Dia menengkadakan tangannya, kemudian mengatakan apa? Ya Allah, ya Allah. Dia minta sesuatu. Tapi Nabi mengatakan apa? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Sementara apa? Makanannya dari sesuatu yang haram. Minumannya dari sesuatu yang haram. Pakaiannya dari sesuatu yang haram. Dan dia kenyang dengan sesuatu yang haram, kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Maka Allah mengatakan apa? Bagaimana aku akan mengijabah doanya? Kan gitu, Pak ya. Jadi lagi-lagi ada rezeki yang sudah Allah Ta'ala jamin. Jadi santai aja, Pak, terkait dengan rezeki. Karena konsep rezeki ya, Pak, adalah konsep kebermanfaatan. Selagi bermanfaat, selagi itu kita butuh, pasti Allah Ta'ala berikan pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Ayo, masih ingat rezeki? Sebab apa? Usaha. Jadi ada rezeki karena faktor usaha, Pak. Jadi kadang-kadang itu ketika kita diem-diem saja, kok nggak turun rezeki ya? Karena faktor apa? Ya diem-diem aja, cicing-cicing bayan gitu ya. Nggak keluar gitu. Makanya Nabi mengatakan apa? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair tardu himasan wa taruhu bitanan. Nabi mengatakan apa, Pak? Seandainya kalian itu, kata Nabi, benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala terkait dengan rezeki itu, la razaqakum kama yarzuqut thair. Sungguh kami, kata Allah, itu benar-benar kok memberikan rezeki kepada kalian itu kama yarzuqut thair. Sebagaimana, Pak? Allah memberikan rezeki kepada siapa? Burung, kan? Burung itu nggak punya otak, nggak punya pikiran, tapi punya insting untuk cari makan, Pak. Tardu himasan wa taruhu bitanan. Keluar dalam keadaan lapar. Keluarnya kapan, Pak? Pagi-pagi. Pulang sore loh, Pak. Kan nggak kita ketemukan tuh. Burung itu berangkat pagi, pulang pagi. Kan ada lagu itu ya, apa itu? Saya kemarin dengar itu, pulang pagi, pergi pagi tuh. Gitu ya. Kita itu saking ngongsonya itu, Pak. Berangkat pagi, pulang pagi. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis Nabi itu mengatakan la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu himasan wa taruhu bitanan. Dan di situ Allah pakai lamut taukid menunjukkan apa? Benar, Allah itu benar kok. Enggak ada namanya Allah dusta. Taqdu himasan wa taruhu bitanan. Jadi Allah kasih rezeki burung itu yang enggak punya otak, enggak punya pikiran itu mereka itu, burung-burung itu berangkat pagi, pulang sore, Pak. Karena nggak punya otak. Kita semuanya punya otak, Pak, kan gitu ya. Artinya apa? Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu butuh buat dia, Pak, kan? Diusahakan. Rezeki itu butuh diusahakan. Perlu dijemput. Gitu. Jadi ada rezeki karena sebab usaha. Maka Allah mengatakan apa? Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang dia usahakan, Pak. Kita itu mendapatkan sesuatu ya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Pak? Rezeki sebab sedekah. Sebab sedekah, Pak. Jadi ada rezeki karena sebab sedekah. Jadi sudah usaha maksimal, ternyata, Pak, wah, Allah belum kasih rezeki. Maka ketuk pintu Allah yang ketiga, yaitu rezeki dengan sebab sedekah. Ya kita ingatlah kasus siapa? Kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan luar biasa, kan gitu ya.
Beliau itu ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak untuk membeli sebuah sumur. Sumur apa namanya, Pak? Sumur rumah. Sumur rumah itu sumur milik orang Yahudi. Yang ketika itu kondisi penduduk kota Madinah dalam kondisi panas, gersang, dan sulit mendapatkan air bersih. Dan ada satu mata air yang itu hanya dimiliki dari sumur orang Yahudi, namanya Bi'ru Rumah. Ditawar oleh Nabi, orang Yahudi tetap gak mau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, man yahfir bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yang bisa membeli sumur rumah ini, kata Nabi, maka falahul jannah. Dapat apa, Pak? Dapat surga. Ini didengar langsung oleh Utsman bin Affan gitu. Maka dibelilah kemudian sumur rumah tersebut oleh Utsman bin Affan. Yang hari ini sumur tersebut dialihfungsikan oleh kerajaan Saudi sebagai apa, Pak? Sebagai apa? Hotel. Namanya hotel apa? Utsman bin Affan. Jadi kalau kita ke Madinah itu ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan, Pak. Yang Hotel Utsman bin Affan itu ceritanya adalah, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, orangnya masih ada nggak, Pak? Orangnya masih ada atau tidak? Nggak ada loh. Utsman bin Affan sudah 1400 tahun yang lalu sudah meninggal kok. Orangnya nggak ada, tapi akun rekeningnya masih ada, Pak. Itu orangnya tidak ada, akun rekeningnya masih mengalir duitnya, Pak. Kita semuanya di sini ada kan wajahnya, Pak ya? Tapi akun rekeningnya 4 potan kadang-kadang, Pak. Gajian tanggal 1, tanggal 5 sudah habis, Pak. Kita merasakan semuanya, Pak, itu. Gajian jam 1, gajian tanggal 1, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah mulai kempis lagi itu, dompet mulai kering kan gitu ya. Gitu. Apa, Pak? Maka para ulama mengatakan apa? Orang itu kalau berpegang dengan urusan Quran, kalau dia punya bisnis, maka bisnisnya tidak akan kembali modal. Tapi kembali apa, Pak? Kembali untung. Kalau kita seorang pembisnis, Pak, kalau mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah, kan jelas-jelas Utsman bin Affan itu mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah itu menyapa kita, Pak. Yo, siapa di antara hamba-hambaku itu yang mau memberikan pinjaman kepadaku? Allah pinjam kita, Pak. Siapa yo yang mau memberikan pinjaman kepadaku dengan pinjaman yang baik? Qardhan hasanah. Pinjaman yang baik itu apa sih, Pak? Allah minta kepada kita zakat, Allah minta kepada kita infak, Allah perintahkan kepada kita untuk apa, Pak? Sedekah. Allah sedang pinjam. Qardhan hasanah. Maka orang-orang yang kemudian mengambil sapaan Allah itu mengatakan apa? Allah mengatakan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka Allah akan kembalikan pinjaman itu dengan berlipat ganda. Ya benar, dan Utsman bin Affan itu rekeningnya saja orangnya tak ada, tapi akun rekeningnya masih mengalir duit. Lah kita itu, Pak, semuanya, Pak, orangnya ada, rekeningnya bisa jadi itu kosong kan. Biasa itu. Ya itu kan, ada rezeki karena faktor apa, Pak? Sedekah. Yang keempat, ada rezeki sebab apa, Pak? Istighfar. Ada rezeki karena faktor istighfar, Pak. Jadi sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, man aktsara minal istighfar. Barang siapa yang seseorang itu memperbanyak istighfar, kata Nabi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di setiap waktu kesibukannya dia senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim. Apa kata Nabi? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah itu akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan dia. Kegelisahan kita, kesedihan kita, problem kita, semuanya itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah dengan sebab apa, Pak? Istighfar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan Allah itu akan apa, Pak? Membuka kesempitan kita itu. Kondisi sempit, dompet kering gitu ya. Banyak istighfar, Pak. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau kita menginginkan rezeki Allah dari pintu yang kadang-kadang tidak kita duga itu, caranya gimana, Pak? Istighfar. Yang kelima, kita sudah bahas yang kelima. Apa rezeki? Sebab menikah.
Wah, ada yang masih hafal nih. Rezeki karena sebab menikah, Pak. Jadi yang belum nikah gitu, Pak. Yang sudah nikah, dan itu jelas loh, Nabi mengatakan, Pak. Ya Allah mengatakan, kalau sudah Allah yang berbicara, sudah Nabi yang berbicara itu, Pak. Sudah ada kepastian benar itu. Allah mengatakan apa? Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah itu nyuruh wa ankihul ayyama minkum, nikahilah gadis-gadis di antara kalian. Allah perintahkan kita nikah, Pak. Tapi ada yang perlu kita garis bawahi dari ayat Allah itu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika kalian itu sebelum nikah dalam kondisi fakir, kata Allah itu, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan kayakan dengan karunia Allah. Pasti Allah kayakan, Pak. Kan kita semuanya mayoritas di sini kan sudah nikah, kan merasakan, Pak. Dalam kondisi dulu kita bujang kan nggak punya apa-apa, Pak. Motor aja butut kan gitu ya. Tapi sekarang luar biasa, kita punya rumah, punya anak, punya harta dan lain-lain. Sebab apa, Pak? Sebab nikah. Maka ada seorang sahabat mengatakan apa? Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu melalui ya, Pak, nikah. Maka yang belum nikah segera menikah, Pak. Yang sudah nikah, iya loh. Perintah Allah saja di dalam Al-Quran itu, Pak. Kalau kita lihat ya, di surat An-Nisa Allah mengatakan apa? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i. Ini enggak hafal ya? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i. Berapa ini, Pak? Matna wa thulatha wa ruba'. Biasanya ini ayat yang dihafal oleh bapak-bapak khusus itu. Ya. Bapak-bapak itu kalau nongkrong habis kajian itu yang diomongin apa? Poligami biasanya. Gitu. Jadi apa? Perintah Allah itu berapa, Pak? Nikah itu 2 loh. 2, 3, atau 4. Perintah 1 itu gara-gara apa, Pak? Takut kan? Maka yang nikah-nikah cuma 1 itu biasanya karena faktor apa, Pak? Cemen. Tadi saya ngobrol sama bapak lo tadi loh. Ustaz Anuri coba. Kenal Ustaz Anuri kan? Ya. Sibuknya beliau itu. Beliau itu orang di dakwah pusat. Saya sering silaturahim ke rumah beliau kan gitu ya. Beliau itu sering ke pedalaman, sampai beliau itu punya tagline di namanya itu. Dai apa? Kalau beliau ini isi itu kan ada bisanya. Dai 1000 pulau. Dai 1000 pulau, Pak. Kerjaannya, Pak, dakwah, Pak. Dakwahnya itu bukan dakwah kayak saya kayak gini nih, perkantoran. Dakwahnya beliau, Pak, di pedalaman, Pak. Dai 1000 pulau itu tagline beliau itu. Nah, beliau sudah keliling ke 1000 pulau mungkin kan gitu ya. Istrinya berapa, Pak? Istrinya berapa? Lebih dari 1 itu, Pak. Oh, 3, kan tahu bahwa 3 istrinya. Gitu. Makanya setiap kemana-mana biasanya bawa istri, Pak. Gitu. Kemana-mana biasanya bawa istri. Kenapa? Karena kebersamaan dengan keluarga itu ketika apa, Pak? Ketika di perjalanan. Untuk waktu bersama keluarga sangat sempit sekali. Makanya beliau kalau kemana-mana biasanya bawa istri. Saya yakin kok, pas kesini bawa istri, Pak ya? Bawa istri, Pak. Nah, itu luar biasa, Pak. Mengamalkan apa? Kata Allah, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tidak hanya teori kita, Pak, itu. Beliau langsung apa, Pak? Praktisi. Belajar sama beliau terkait dengan apa, Pak? Nikah lagi. Jadi ada rezeki karena faktor apa? Menikah. Jadi menikah itu Allah berikan rezeki. Dan ini semuanya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang pertemuan yang ke-6, Pak. Rezeki sebab apa, Pak? Sebab anak. Jadi rezeki sebab anak, Pak. Rezeki sebab anak. Anak itu punya rezeki masing-masing. Yakinkan kepada kita bahwasanya anak itu punya rezeki masing-masing. Maka orang tua zaman dulu mengatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Benar itu. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian itu membunuh anak-anak kalian karena faktor apa? Miskin. Kalau kondisi kita dalam kondisi miskin itu, Allah katakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyahum.
Allah itu ngasih rezeki kepada kalian semuanya. Siapa, Pak? Orang tua. Orang tua dikasih rezeki oleh Allah, kepastian rezeki. Wa iyahum. Dan anak-anak juga dikasih rezeki oleh Allah. Di ayat yang lain Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena faktor apa? Takut miskin. Ada orang-orang yang kondisinya sedang ada, namun dia takut miskin. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Allah itu yang ngasih rezeki siapa, Pak? Anak-anak kalian. Anak-anak kita semuanya itu sudah Allah Ta'ala takar rezekinya. Jadi anak itu membawa rezeki. Maka kalau pengen rezekinya banyak, caranya, Pak? Tambah anak, bukan tambah istri mulu gitu. Jadi ini istri masih produktif kok nyari yang lain gitu. Masih usia 30-an, anaknya masih 2-an gitu ya. Tahu anak saya berapa, Pak? Anak saya asli 8. Saya usia sekarang masih 37. Tapi yang tidak ada 3. Kalau dihitung semuanya ada 8. Karena Pak, produktifkan gitu. Jadi selagi masih muda, produktifkan, Pak. Jangan mikir nikah, nambah istri mulu. Ini istri 1 itu produktifkan. Untuk banyak apa, Pak? Banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Perlu dikuatkan itu, Pak. Yang ke-7, rezeki sebab silaturrahim. Jadi rezeki faktor silaturrahim, Pak. Silaturrahim itu membawa rezeki, Pak. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi mengatakan apa? Man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa ayun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Jadi silaturahim itu membawa 2 faedah, Pak. Satu apa? Man ahabba ayyub satalahu fi rizki. Barang siapa yang senang, kata Nabi itu, Allah kasih banyak rezeki, kata Nabi. Wa ayun sa'alahu fi athari. Kemudian apa? Allah tunda ajalnya. Artinya apa? Allah panjangkan usianya. Siapa yang mau Allah tambahkan rezeki dengan banyak, kata Nabi. Siapa yang kemudian ingin dipanjangkan usianya oleh Allah, maka syaratnya cuma satu, kata Nabi. Falyasil rahimah. Jaga silaturahim. Jaga silaturahim, Pak. Silaturahim itu membawa rezeki. Tandanya apa, Pak? Anak-anak kalau lebaran coba. Anak-anak tuh lebaran tuh nggak bawa apa, Pak? Cuman bawa baju, peci, sarungan gitu ya. Muter-muter sehari. Lumayan, Pak, dapat 500.000. Luar biasa itu rezeki, Pak. Silaturahim tuh luar biasa. Tahu, Pak? Anak itu kayak gitu kan. Nggak membawa apa-apa aja. Karena faktor silaturahim, Allah kasihkan rezeki. Yang ke-8, Pak. Ini karena faktor durasi waktu nih. Rezeki sebab apa, Pak? Bersyukur. Rezeki karena faktor bersyukur, Pak. Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau ada rezeki Allah Ta'ala kasih, kita bersyukur. Allah kasih, bersyukur lagi. Allah kasih, bersyukur kembali. La azidannakum. Di ayat ini, kata ini, la azidannakum. Ada lamut taukid di depannya, ada nun taukid tsaqilah. Ini berkumpulnya 2 huruf taukid. Menandakan apa? Oh, ada mayoritas manusia itu ragu. Memang benar ya Allah. Kalau ada orang bersyukur, Allah tambah lagi. Banyak orang-orang yang ragu. Kalau ada banyak orang yang ragu, maka Allah berikan 2 huruf taukid untuk memberikan isyarat apa? Bahwasanya ayat ini benar. La azidannakum. Kalau kita bersyukur, pasti dan benar-benar Allah Ta'ala akan tambah rezekinya. Maka setiap gajian bersyukur sama Allah. Dan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang ke-9, Pak. Rezeki sebab taat, tawakal, dan takwa. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Jadi kalau kita semuanya menginginkan ada rezeki dari arah-arah yang kita tidak tahu dari mana itu, maka syaratnya apa, Pak?
takwa, takwakal, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-10. Rezeki karena sebab apa? Meninggalkan kemaksiatan. Makanya Nabi mengatakan innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Ada hamba-hamba Allah itu yang diharamkan oleh Allah, tidak Allah kasih rezeki karena faktor apa? Bidzanbi yusibuhu, kemaksiatan yang dia lakukan. Maka maksiat itu, Pak, penghalang rezeki. Kemaksiatan itu penghalang rezeki. Maka sering-sering apa, Pak? Sering-sering istighfar kok. Karena kita nggak tahu, ada kemaksiatan yang memang kita sengaja, ada kemaksiatan yang kadang-kadang kita tidak sengaja. Meleng dikit, lihat paha, Pak. Wah, itu kan rezeki apa enggak itu, Pak? Oh iya. Luar biasa hidup hari ini, Pak, ini gitu ya. Kalau dulu Al-Imam Asy-Syafi'i itu sampai hafalannya hilang itu, sampai mengaduan kepada salah satu gurunya. Dan pengaduan Imam Syafi'i dibikin gubahan syair. Apa itu? Syakautu ila waqi'i su'al hifz. Aku itu mengadu kepada guruku. Siapa guruku itu? Imam Waqi'. Su'al hifzi. Kenapa tahu, Pak? Jeleknya hafalannya beliau. Farsyadani ila antarkil ma'asi. Maka diberikan irsyadat, nasihat oleh gurunya Imam Waqi' itu untuk apa? Tarkil ma'asi. Itu untuk meninggalkan kemaksiatan. Ceritanya itu Imam Syafi'i, maksiat apa yang dilakukan Imam Syafi'i, Pak? Ketika kondisi sedang berjalan, melihat ada seorang wanita ingin naik ke kuda atau unta gitu ya, tersingkaplah bajunya, terlihatlah pahanya gitu ya. Betisnya kok pahanya? Betisnya. Pertanyaannya Imam Syafi'i itu sengaja atau tidak sengaja, Pak? Ya sengaja. Tapi hafalannya berantakan, Pak. Hafalannya berantakan. Tapi kita itu waduh luar biasa. Paha dilihat terus tapi hafalan nggak ada yang hilang, Pak. Kenapa nggak ada yang hilang? Nggak ada yang dihafal. Ini kan jadi motivasi buat para penghafal Quran, Pak. Penghafal Quran itu alasannya kenapa nggak mau ngafal, Pak? Takut lupa. Ya sudah. Karena tantangannya dan resiko orang ngafal itu apa? Lupa, Pak. Orang yang ngafal itu tantangannya apa? Lupa. Sama, Pak, coba. Ngafal surat An-Naba, selesai 40 ayat, lanjut ke surat An-Nazi'at. An-Nazi'at dihafal, An-Naba hilang. Kayak gitu. Ditakutkan oleh para penghafal Quran, apalagi penghafal pemula itu apa sih? Takut lupa. Ya iya. Kalau nggak mau lupa, maka syaratnya cuma satu. Apa, Pak? Nggak usah ngafal. Itu udah solusi itu. Nggak akan lupa itu, Pak. Ya, gitu. Jadi gitu, Pak ya. Innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibu. Kemaksiatan itu akan menghalangi rezeki kita. Maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas jam 1. Ini kajian kita itu kayak ngebut ini, Pak. Setengah jam ya. Ya. Jadi saya mencoba untuk meringkas kajian kita karena kajian kita cuma hanya setengah jam saja. Tapi itu saja, terima kasih, jazakumullah khairan. Ada yang mau ditanyakan? Ayat tafadhol masykur ma'jur. Ada mana ya, Pak? Monggo. Wih, poligami. Itu bisa ditangguhkan pertanyaannya sama Ustaz Anu aja. Saya bukan praktisi ini. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jadi nikahnya satu itu, Pak. Kan perintahnya itu fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Masukkan ini. Kalau kita masukkan dalam fikih, maka kita harus paham kaidah usul fikih. Kalau usul fikihnya apa, Pak? Al aslu fil amri lil wujub. Fankihu itu perintah atau bukan, Pak? Perintah itu. Perintahnya apa? Nikahilah. Kan perintah tuh. Allah sedang memberikan perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu apa, Cak? Asal perintah itu wajib, Pak. Kalau ada perintah di dalam hadis Nabi, ada perintah di dalam ayat, maka asalnya adalah dia wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Hukum salat apa, Pak? Wajib, Pak. Wajib. Karena asal dari perintah semua di dalam Al-Quran itu semuanya wajib. Fankihu, nikahilah. 2, 3, 4. Asal hukumnya? Asal hukumnya? Ya. Mau ngomong wajib, ada istrinya di atas. Tumben ini ibu rame di atas.
Asalnya wajib, Pak. Tapi apa? Dalam fikih itu dibahas. Hukum poligami apa? Khilaf aula. Hukum poligami itu khilaf aula. Apa khilaf aula, Pak? Kalau dalam Al-Qur'an ada waqaf ibtida, ada qaf lam gitu. Ada tanda berhenti di dalam Al-Qur'an qaf lam. Itu apa? Al-waqful aula. Berhenti lebih baik. Kalau ada shad lam di dalam Al-Qur'an itu, Pak, artinya apa? Al-waslul aula, lanjut lebih baik. Hukum poligami, Pak, al-khilaful aula. Apa al-khilaful aula? Tidak dilakukan lebih baik. Tidak dilakukan lebih baik. Itu, tidak dilakukan lebih baik. Tapi Allah mengatakan apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut gitu ya. Takut apa? Takut gak adil maksudnya, bukan takut istri. Kalau takut gak adil, maka apa? Satu saja, Pak. Kan dulu, adil itu kan dua, Pak. Ada adil kaitan lahiriah, ada adil karena faktor batiniah. Yang diwajibkan untuk adil tuh, Pak, lahirnya wajib. Jadi lahirnya itu wajib, ya, Pak. Jadi kalau di istri pertama 4 hari, maka istri kedua juga 5 hari. Nambah-nambah aja itu. Wajib lahirnya, Pak, tapi batinnya enggak, Pak. Seorang suami akan condong kepada salah satu di antara istrinya, Pak. Lihat aja itu. Contohnya apa? Zaman Nabi kan juga sama kan? Nabi ada kecenderungan ke siapa, Pak? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi yang diwajibkan untuk adil itu apa, Pak? Lahir itu wajib. Tapi kalau batin nggak mungkin, Pak. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walantas anta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walantas tati'u kalian itu tidak akan bisa berbuat adil. Adil apa, Pak? Batinnya nggak bisa adil, Pak. Gitu ya. Itu, Pak, ya. Jadi satu itu gara-gara apa, Pak? Takut tidak adil. Kalau Pak Sugi? Takut istri. Enggak. Jadi ingin membahagiakan istri, Pak, laki-laki. Jangan sampai menikahi janda tapi menjandakan istri. Dan ini banyak terjadi. Orang lebih sibuk ngurusi janda tapi akhir-akhirnya dia menjandakan istrinya sendiri. Ini bukan hanya cerita fiktif, Pak. Fakta, gitu. Fakta. Tetangga saya juga banyak kayak gitu ya. Tapi itu, Pak, bisa dipahami? Nggak lanjut pertanyaan yang lain. Ya. Teori dan praktek silakan ngobrol sama Ustaz Anuri. Saya sering ngobrol masalah kayak gini nih. Kok bisa gitu loh ya? Dengan kesibukan beliau muter-muter ke pulau, ke pedalaman. Ke pedalaman itu nggak ada donatur, Pak. Beliau itu kemana-mana itu pakai uang sendiri. Jadi ke pedalaman itu beliau pakai uang sendiri. Ngurusi 3 istri. Anak pertamanya, anak dari istri pertamanya 9, Bro. 9 itu, Pak, hidup semuanya. Kalau saya kan 8, tapi 3 tidak ada. Beliau 9 hidup semuanya. Anak kedua, istri kedua, ketiga saya nggak tahu. Tapi luar biasa beliau. Artinya Pak, beliau kalau pengen berbicara tentang ini, undang beliau nanti ya, Pak, ya. Jadi pekan pertama saya nggak apa-apa nggak ke sini, undang beliau. Melanjutkan pertamain Bapak. Gitu. Itu, Pak, ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Karena sudah jam 1, ada kewajiban kita untuk masuk di kantor. Baik, ilal liqa ma'assalamah. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Baik, naqatim bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.